Bapak itu gak ada wiridan disukani orang yang sedang populer jadi wali saat itu. Wongnya saya kira urip sing terkenal jadi wali. Beliau itu hujan bapak ijazah dan juga. Lalu dia si orang itu dikasih ijazah. Bapak itu sebagai orang yang hafal Quran, orang syariat nyongkone bapak itu ya terus rezekinya lancar lewat kerja, mbok sawah panen, mbok apa, lah umumnya orang bapak itu orang Quran inginnya kayak umumnya orang. Ketika wiridan itu dibaca ada dua entah mau makhluk gaib buat jin, gue dua usah keras. Iya jadi kan butuh dua nih gitu, itu jalan pintas. Dalam surat Al-Anbiya itu semua ceritanya Nabi dipaparkan, termasuk cerita Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Ayub, semua Nabi. Dan semua Nabi ini punya dikomplain oleh Tuhan. Cara bahasa saat ini dikritisi oleh pilihan sikap yang paling ideal, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang tidak dikritisi itu hanya satu, yaitu Abdul Anbiya, Nabi Ibrahim saja. Anit tapi millata Ibrahim Hanifah. Hanya itu saja. Sebab itu yang ada wa sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Mau teng surat Anbiya dijelaskan betapa miskinnya Nabi Ayub. Semua warat gudikan mambu nganti dibuat ning gone pekarangan ini di luar kampung. Ngono ditinggal bojone sekuwere semua macam serere ini. Tapi ketika adekne bojone usul, ya Ayub kok donga pangeran kersane jenengan sembuh. Ya Nabi Ayub, aku lara pirang tahun, 18 tahun. Sehat pira? 80 tahun. Aku izin ke pangeran. Loroku mbek sehatku diake wae. Jadi dungane ngenteni nek 80 wae. Aku lola dadi kiai sini ge ora lara tapi anggere eling Nabi Ayub meriang. Bengelo itu rapiso. Wong lara lagi seminggu gegere ra karuan, padahal sehate puluhan tahun pelepak. Jadi Nabi Ayub wis ra mlebu. Artinya sampean kalau tidak niru Ayub, lewat kiri pun tidak jadi wali ternyata. Sudah kiri, nggak jadi nopo. Itu parah, itu lebih parah. Tapi Nabi Sulaiman kebalikan, dia itu Nabi yang tidak pernah punya masalah sosial ekonomi maupun kepangkatan. Karena dia lahir sudah jadi putra mahkota. Kalau Nabi Daud kok jadi raja karena berhasil mateni sinten Jalut. Tapi kalau Sulaiman sudah bin Daud, jadi dia mulai kecil langsung pun putra nopo mahkota, terus langsung jadi raja. Itu diceritakan Al-Quran ketika dia mengalami satu peristiwa burung hudhud itu cerita nak nenggone Yaman. Sabak nu nak saniki dari Budi Yaman. Yaman nu sing saniki nu riyen kaum Ad, kaum napa? Ad. Riyen istilah Sabak terus mundur Ad. Badhe kaum Ad dimusnahkan semua terus wong Arab darani Hadramaut kota napa? Mati bareng singgoni Sayyid Ali Al-Muhajir, Sayyid Ali Al-Uraidi golongane para habaib ora darani Hadramaut terus darani napa ya? Gila nama Yaman itu diambil dari sebagian pinggiran Ka'bah, sisi Ka'bah ana sing darani rukun napa? Yaman itu tafaul karena arah ke Yaman. Gila ta wis. Bagian pendapat. Walhasil itu cerita, saya ini menemukan seorang ratu perempuan yang memimpin kerajaan besar tamliku humba utiyas mingkuli syai'in walaha arsun azime Bilqis itu dalam 7 pintu gerbang. Jadi kamar pribadi ini ning jero ruangan sampai 7 lapis. Sistem keamanan sampai apa? 7. Saking supaya aras sehingga tanahane dekne udah tersentuh oleh musuh sampai 7 napa? Walhasil itu cerita ngoten dari Nabi Sulaiman, tenan but ceritamu. Nggih. Ya wis. Tak cek-cek kowe uga tak ora kan. Walhasil ketika Nabi Sulaiman memastikan bahwa ceritanya itu benar, dikon kirim surat. Iki teroning sinten Bilqis, ratune jenenge napa? Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'ala alayya wa atuni napa? Terus kira esbok kaya no surat saat ditompo summa tawalaan panggur madarjiun. Kamu dekat-dekat situ tapi yang kira-kira masih dengar reaksinya Bilqis.
Bilqis akhirnya cara sakniki konsultasi dengan para punggawane. Ini ulqiya ilayya kitabun karim. Aku untuk surat. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alhasil Bilqis akhirnya konsultasi. Abtuni fi amri ma kuntu qati'atan amran hatta tasyakin. Abtuni fi amri, coba kami beri saran. Saya tidak akan memutuskan sebelum kamu ini memberi saran. Kata pasukannya Bilqis karena mereka merasa yang terkuat, qalu nahnu ulu quwwati wa ulu ba'sin jadin. Kita ini biasa perang, kita ini orang-orang kuat. Terserah Bilqis memutuskan apa, kami yang jelas kita ini orang kuat, siap perang. Dari Bilqis, tidak, jangan perang dulu, kita tes, kita kasih hadiah. Kalau Sulaiman menerima, berarti dia hanya seorang raja. Kalau dia menolak, berarti dia seorang nabi. Dia terus kirim hadiah, wow. 1000 batangan boto emas dikirim teng sinten Nabi Sulaiman. Terus sing cara Siti Jenare sing sasmita gaibe niku wong lanang dipacaki wedok, wong wedok dipacaki lanang. Ketika cerita Sari Hidayat tuwa mbek putri Cina sing hamil darani meteng, sing ora meteng, sing ora meteng darani napa? Hamil. Akhirnya untuk wali yang tadi itu. Engko ceritane padha Nabi Sulaiman gara-gara anak Bilqis untuk apa? Wayuan. Jadi mulai dhisik ku nabi yo ya ditut wali sama bar menang ya terus napa? Ya. Riyen terang-enten undang-undang niku kriminalisasi niku. Mergo nabi ku langsung di bawah hukumnya pangeran. Tane iku ulama di bawah hukum negara. Jadi nasibnya luwih siap. Padahal cara Siti Jenar gak ngono. Siti Jenar bareng dipanggil Kalijogo, kamu dipanggil Raden Fata. Siapa Raden Fata? Dia raja di Demak Bintoro. Atasan kita semua. Saya ini wali, atasan saya hanya Allah. Saya ini wali, jadi atasan saya hanya Allah. Kalau Allah yang nyuruh, saya ke sana. Sehingga ngomong Raden Fata. Gue anggap melek, tapi ada benar. Nah, ini kurang itu termasuk setengah wali, setengah wong syariat. Artinya nak bayar pajak, ya kalau bayar pajak. Tapi kalau sebagai wong sing para pangeran itu tetap ngerasa di atasan. Jadi ku presiden, di bupati. Atasan kalau ya tak anggap dia pangeran. Cuma pangeran di sunnah yang dunia ada bupati, ada presiden. Nah, kalau ngerasa di atasan repot. Kenapa? Pon walhasil akhirnya ketika Bilqis ngirim hadiah sedemikian rupa mau 1000 batangan emas. Nabi Sulaiman krungu, mergo informasi kan gitu. Dekne gawe konblok 7 farsah nopo 9 farsah saking emas. Wes ngono dekne dikawal beberapa pasukan sing numpak kuda. Aku dene dibeno nguyah ning kono, dibeno ngising ning cuma pelecehan kan. Padahal masing saking Bilqis dibungkus rapi, ditata rapi, diangkut sedemikian terhormat. Napa? Masuk loh, diangkut sedemikian apa? Terhormat. Muhammad kawin ero gede 10.000 dihias. Mahar ning Jawa peralatan alat salat ae gegere ning hias. Saya matur ambek peralatan alat salat gegere ning hias. Padahal cara Nabi Sulaiman itu didesain sedemikian rupa, ana kewan-kewan ning kono sing dadi tunggangane para punggawa isih ngising uyah ning kono. Bareng pasukane Bilqis langsung meriang. Lah ya Mas iki tak angkut tuh piye ning kene diguyok. Meriang. Walhasil akhirnya ketika ketemu Nabi Sulaiman, ketika memberikan hadiah, Sulaiman lebih sombong. Atumi bunani bimal. Sama atani Allah khairum mimma atakum bal antum bihadiyatikum. Aku suga-suga wong. Mas-mas ku ning dalan-dalan tak nggo dalan. Tidak sing iki buka emas tak nggo. Wong kowe nggo emas ku cek temen. Bal antum bihadiyatikum napa? Dan itu ilmu sing kula tiru. Abu Yazid Al-Bustami ulama-ulama dulu itu begitu. Jadi nak ono pejabat ngekek duit itu takut. Duit itu sudah menopo. Iya kan ini.
Nah, jadi kan gitu toh. Kita lu pengalaman jiran cara nganggo duit di bank kulo. Mereka alasannya jenengan ngekek duit kulo ben sepundi jadi ben tambah kata. Di jiran pek mawon kersane duit jenengan tambah kata betul sakit nopo. Kesuwen nak ditompo kulo terus lo ndongakno tambah kata kesuwen nggih duit niki jenengan beto malih kersane tambah kata. Wong jenengan sedekah kulo tujuane ben tambah kata. Lah jenengan kulo boten usaha kulo boten nate kepengin tambah kata. Tapi ya ora hikmah dadi akhire wong sing ape sedekah ning Abu Yazid Abdul Qadir ora wani muni ben tambah kata. Kudu pas tenan. Udah tambah kata dibalekno. Kan kasusé jenengan wis butuh untuk pengen tambah napa? Tambah kata. Biasa pertama alih ben boten kalong blas jenengan. Walhasil ini kalau cerita, apa yang dilakukan Nabi Ayub, yang dialami Nabi Sulaiman, itu cara Shahibul Burdah. Kitab ini dipakai oleh ulama seluruh dunia. Bahkan sebesar Sayyid Muhammad saja, kalau Madhkur Rasulillah sering merujuk kitab ini. Ini dikarang oleh Imam Busairi. Imam Busairi atau Imam Busiri, nak kejo, darah Imam Busiri. Itu sering dipakai tafaul oleh para kiai karena di sini semua nazmnya itu madhur Rasulillah dan dianggap madhurnya itu yang terbaik. Jadi di antara syair-syair yang memadhur Rasulillah, muji Rasulullah, yang terbaik itu nazman itu Syekh Nawawi Busiri karena dikombinasikan oleh paham sufi kelas A. Paham sufi kelas nomor A. Buatan berbau si A ya ada berbau ahli sunnah pokoknya kelas A sufi ini. Yura sunni yura napa? Siap. Misalnya begini. Imam Busiri ngomentari wa kulluhum min Rasulillahi multamisun khurfam minal bahri aw raskan minat dia. Nabi yang terlalu mengagung-agungkan kemiskinan sebagai media taqarrub ilallah itu juga ujung-ujungnya itu kriminal pidana. Miskin itu baik dari segi bahwa orang miskin itu tidak makan syubhat, orang miskin tidak ngambil uang korupsi dan sebagainya. Baik. Dari segi menjauhi segala syubhat haram miskin itu. Tapi kamu akan merasa bahwa miskin itu adalah sebuah kriminal, sebuah pidana. Nak wong tua mloro ora iso ngobatno, ana kiaimu kelaparan ora iso ngekeki beras. Kamu sadar bahwa media pakai jalur miskin ada kriminalnya, yaitu tidak bisa berbuat sama sekali saat ada keharusan berbuat. Misalnya kere banget, roh saya yatim kere, waduh kere jong sepuntene. Roh mbok mloro wis kejet-kejet, mak mati wae mak ora iso ngobat. Kan ngeri. Tetap ada sisi kriminalnya. Paham ya? Ada sisi apa? Kriminal. Makanya miskin teman-teman oleh Nabi terus dikomentari ya tetap ngene kuwi kadal fakru ayatku nak apa kufra ngobatno boe kok milih mati. Mbok-mboke dhewe mak mati wae ngobatno ya aku sampean ya wis tuwa wae. Ya pancen ra diomongno tapi atine ngono. Justru ra diomongno ki tak munafik malah dosane tambah loro. Dosa melarat ra iso ngobatno ya dosa ning atine arep-arep mati. Nah, dari segi ini miskin itu masalah. Sebab itu Nabi sering ngendikan kadal fakru ayakuna apa? Bahwa kemiskinan itu dekat dengan kekafiran. Karena banyak orang yang punya sifat netral, misalnya perempuan. Perempuan itu butuh makan, butuh lipstik, butuh apa saja. Kadang netral. Andai kan dia jadi pegawai pos atau PNS, dia mungkin tidak menjual diri karena masalahnya dia itu uang. Yang netral ya, yang tidak soleh betul ya tidak jahat betul ya. Yang masih apa? Akhirnya ujung-ujungnya dia terjerembab ke dosa menjual diri karena miskin. Dan dia mendapatkannya rezeki hanya lewat itu. Ini termasuk miskin akhirnya menjerumuskan dia ke lembah nawahi. Itu. Artinya saya katakan netral begini, andai kan dia dapat rezeki yang lain, itu mungkin tidak sampai sini. Makanya mengecualikan sing soleh kelas A, meskipun miskin tidak zina, atau yang mentalnya nakal, meskipun juga tetap zina. Ini contoh yang netral, yang masih dipisah, dipengaruhi uang. Banyak contoh-contoh miskin yang akhirnya masalah, yaitu kelihatan di bab jihad. Kabeh sahabat itu nangis.
Ketika Nabi mewajibkan jihad dengan perlengkapan perang, itu sahabat-sahabat yang marah mesti nangis. Tawallau wa ayunuhum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu mayun fiku. Karena perang itu dengan begitu banyak peralatan, energi, persiapan dan sebagainya. Tiap ono kewajiban perang sahabat semua rata-rata nangis. Karena mereka sadar tidak bisa berbuat banyak. Artinya apa? Kalau kamu menjadikan miskin sebagai media taqarrub ila Allah dan itu satu-satunya, ternyata juga banyak masalah. Sehingga nggak bisa ditur. Malah kalaupun ini benar, ya kata yang ngarang Burda itu tetap hikmah. Miskin itu tetap baik dari segi tidak makan barang haram, dari segi babil kafi dia baik, tidak makan barang haram. Tapi ada masalah. Lah ini oleh Burda disebut nuqtatul ilmi. Apa yang dialami Nabi Ayub hanya sekelumit ilmu, sekelumit hikmah. Begitu juga yang dialami Nabi Sulaiman. Untuk senang Allah saja kok nunggu kaya raya gitu. Mayoritas orang kan tidak kaya. Kalau untuk senang Allah harus kaya dulu, orang nggak bisa senang Allah semua. Karena untuk senang Allah harus kaya. Saya tuh punya banyak tetangga di Sarang, di Rembang, di mana-mana kalau survei. Sebagian masyarakat, kiai itu bertahajud, esok mulang Quran, bariku duha, berduha di madrasah, bariku. Sebagian masyarakat yang tidak dolim amat ya, mereka orang baik loh ya. Kecuali wong nakal manjen ra seneng kiai. Nah, kiai ramen ibadah pilih Gus. Dia ini orang mikir belanja. Orang mikir apa? Belanja. Dia tidak mikir uang harian. Artinya ternyata kiai yang mapan juga tidak jadi percontohan yang baik. Karena kemudian masyarakat yang soleh yang tidak mapan menganggap kiai sergap ibadah itu dipenuhi ibadah karena dia berkecukupan. Umpama daerah kecukupan Gus, macul sik lagi kelar sholat. Ya bercocok tanam dulu baru kelar ngajar kelar sholat. Intinya, andai kan kiai itu mapan semua, tentu orang akan bilang bahwa mereka tenang ibadah, tenang ngajar karena berkecukupan. Itu juga tidak contoh yang baik, paham ya? Paham ya? Itu juga tidak contoh yang Rasulullah itu tidak begitu semua. Faqad nabiyina fi khalqin wa khuluqi wa lam yudanuhu fi ilmi walaka. Wa lam yudanuhu fi ilmi. Kalau Nabi itu bisa dua-duanya. Beliau ketika perang Khandaq, perang Dzatil Usra itu ada cerita paradok dan itu Nabi benar-benar bahrul ilmi, lautan apa? Ilmu. Kita tahu dalam perang itu Sayyidina Utsman itu nyumbang 50 kuda, sekian ratus onta, sekian ratus al-arba'atu alafi dinarin. Cara tani hampir 4 miliar. Sumbangan di sinten tadi sinten Sayyidina Utsman, Tolha, Zubair. Itu rata-rata sumbangannya di atas 200 juta. Sahabat yang miskin-miskin itu sampai kurma satu saja diisep orang dua, saking miskin. Ada yang bawa kurma satu ikat. Dan dalam perang itu diceritakan Nabi itu saking laparnya itu perutnya diganjil mbek watu. Lho umpama Nabi ku nakalan, lha opo ganjil watu nyembelih unta sitok ibar. Kenapa Nabi tidak jalan tinta? Memotong salah satu kuda atau unta, kemudian menyelesaikan masalah kelapa. Jadi di cerita itu kan mestinya kita sebagai kiai, sebagai ulama kan paham paradoknya. Di satu sisi diceritakan sumbangan begitu melimpah, di sisi yang lain Nabi ini kelaparan sampai napa ganjil. Lah itu Nabi Muhammad. Beliau sebagai pribadi yang seorang nabi, seorang rasul, dia sadar betul kalau dunia itu tidak ada artinya semua. Sehingga dia sebagai kapasitas Nabi, sebagai orang dekat Allah, ya sudah dia miskin, tidak ada masalah. Tapi beliau sebagai pemimpin besar yang harus dengan persenjataan lengkap, dengan perlengkapan yang komplit karena ngadepi pasukan besar saat itu Romawi, harus lengkap secara syariat. Nah, citongnya itu ora bener kabeh. Nabi Ayub tentu tidak akan kuat ngadepi pasukan Romawi. Menghadapi bojone ora kuat. Paham nggih? Nabi Sulaiman juga tidak koordinator yang baik karena kemudian nanti yang dianggap hebat Nabi Sulaiman saja. Karena dia perang pakai pasukan jin, pasukan setan, pasukan kewan dan sebagainya. Kapan dia didik umatnya kalau jalan pintas begitu? Paham?
Mulanya dinyak Imam Busiri itu walam yudanu fil bakor. Itu udah ada visi ilmiahnya, kekuatan gitu itu udah bervisi ilmiah. Dan ini kita bilang kekuatan itu orang aku visi apa? Jadi gampangane koyo kula nek kiai melarat terus mergawe kelar mangan kan macem ana visi ilmiah kiai nggih teladan nak kelare mangan mergo umpama kula tukang sulap. Dem salabim terus sugih. Lah kan peniru piye. Lah Sulaiman itu jalan pintas ngene iku mergo dekne mangken masukan jin pasukan setan. Kurang mutiara wa minat sayatini mayaghusuna lahu wa ya'maluna amalan. Suwetan dikongkon golek mutiara. Kurang bangunan jin kon kerja rokan nglembur. Wah, pokoke setan intine Sulaiman jalan pintas kabeh. Paham? Jadi guru-gurune Deddy Corbuzier. Mulane dinyak, abek saya bilang umpama sisi kebaikannya Sulaiman itu hanya satu, bahwa semua kebesaran itu ternyata tidak dipakai selingkuh, tidak dipakai zalim itu saja. Tapi itu bagaimanapun hanya nuktatul ilmi sekedhik ilmu, tapi tanpa visi. Bandingan dengan Nabi Muhammad, sing sugih itu ana sugih, rupa-rupane iso bina Sayyidina Utsman nyumbang kekayaannya untuk perang. Sing kere koyo Rugen yo ora tomak terus njaluk sapi disembelih cita. Tetep dekne jihad senajan to nggawa sak gegaman sehingga uang yang melimpah dari para donatur kaya tidak nggo makani Rugen. Mergo Rugen yo bekal de. Artinya apa? Sing kere yo jihad. Sing sugih yo napa? Nabine yo ora kedungsangan enak-enakan nyembelih sapi. Kere bareng-bareng toleransi beruhen. Nah itu jenenge bahrul ilmi. Nabi memang orang yang luar. Kulo nu ora akelah tak tiru tenan. Kulo nu piye melarat secara pribadi. Kulo sebagai ulama, sebagai wali, sebagai orang dekat Allah itu ya biasa nganggep dunia ora ana artine kan. Ojo wali cara versine sampean, wali cara versine sampean kudu keramat, kudu heboh. Wali cara Quran itu gampang. Allah seneng wong mukmin, Allah waliyul ladzina napa? Aman. Asal kowe mukmin itu senengi pangeran. Ya cuma tingkat senengine kan sesuai kadar iman. Iman mek ngontak ngantuk, mek bingungan ya Allah senenge ya. Iman kok aman. Jadi gamangane lho pangeran wis sampean jagal ini mulai kenal aku, mulai roh donga kok amen cerita kepentingane kowe iku kapan roh kepentinganku dari. Sampeyan donga ora nglapor kepentinganem. Gue tahu dong ini ya Allah, saya ingin melihat Indonesia yang sergap sholat, sergap jamaah kan tak tahu. Kepengen yo, randu hutang, suge. Mau sibuk lapor kepentingan pribadi. Allah sebagai zat yang mimpin alam global, gue punya nyamuk. Pribadi merah penting. Loror, oke. Malah apa? Loror. Kalau balik iman. Imam Busiri itu imam yang dianggap cara madhah ning Rasulullah, muji Rasul itu yang paling komplit berdasar ilmu apa? Hakikat. Sehingga visi kayak Sulaiman itu memang ya beliau hanya soleh gitu saja akhirnya. Tapi tidak punya visi ilmiah, visi pembinaan, visi tarbiyah. Bagaimana umat bisa dibina dengan model salafi? Tidak bisa ya. Rai iso kowe didik umat sebagai ulama kiai terus didonga apa terus duit teko dhewe dikirim jin, mas batangan dikirim. Mungkin kowe jaduk sebagai pribadi tapi itu tidak tokoh yang baik. Begitu tidak tokoh yang apa? Kula nu anake kiai, jadi ngerti tenan sanad-sanadnya. Bapak nu gak ada wiridan disukani orang yang sedang populer jadi wali saat itu. Wong saiki jek urip sing terkenal jadi wali. Beliau itu guyon bahwa ijazah ben sugih. Lalu si orang itu dikasih ijazah. Bapak itu sebagai orang yang hafal Quran, orang syariatnya, ongkone bapak itu ya terus rezekinya lancar lewat kerja, sawai panen, bopol. Segala umumnya orang bapak itu orang Quran inginnya kayak umumnya orang. Ketika wiridan itu dibaca ada dua entah bawa makhluk gaib buat jin, gue dua usah keresek. Iya jadi butuh dua nih gitu. Bapak terus keluar dari kholwatnya itu. Pas itu ada ibu, ada saya. Wah, wali ku ra kasil. Wali sing ijazah. Wah, wali ku ra kasil. Masa aku ra wali bener. Dibule wali awur-awuran. Karena ngene aku ya iso jare. Hanya bapak itu menolak itu.
Dan saya setuju oleh perilaku Bapak itu jalan pintas. Kenapa? Jalan apa? Kita ini punya Nabi Muhammad, bukan Nabi Sulaiman. Mulane pangeran Nabi Sulaiman bisa ora dibaleni, bahaya kanggo umat. Penting Nabi kalau Nabi Sulaiman harus ikut tok. Serasa dibaleni, paham no? Gak usah apa? Mulane burdangannya, walam yudanuhu filmin. Mereka itu tidak mendekati Rasulullah sama sekali filmin, baik dari segi visi ilmiah, wala karomin, tidak dekat sama jauh sekali. Karena visi kayak Sulaiman tidak bisa terbiak. Coba sekarang santri-santri yang mondok sama Kiai Jaduk yang sing salabing, mulia men golek yakik keris, ora dadi wong. Paham ya? Ora arah dadi wong. Kiai ini kon tobat dengan Dani ini. Ya kadang ayu antike langsung tak wakeh. Ayo kadang kuwere tenan. Itu udah ada jangka panjang. Sebab itu Nabi ora ana ning gone Quran anit tapi milata Sulaiman ora ana. Sing ana anit tapi milata Ibrahim apa? Jadi ternyata di Quran itu ada tradisi komplain, tradisi kritis meskipun tetap menjaga husnul adab. Rasulullah di antara para nabi-nabi itu diceritakan semua. Tapi pada akhirnya yang jadi pilihan Nabi itu hanya Nabi Ibrahim. Anit tapi milata Ibrahim apa? Selain itu mereka hanya orang-orang baik, tapi tidak bisa ditiru. Kayak Nabi Ayub. Nabi Ayub itu miskinnya baik, karena saat miskin tetap ibadah, tetap senang Allah. Tapi kelihatan tidak ada gunanya saat ada kewajiban yang berkait harta. Misalnya aku melarat, apa? Gak subhat apa? Tapi ketok salah ya. Nek mbokku lara ora iso ngobatno. Ana cah yatim melarat ndak bisa bantu. Ana nabine disio-sio wong kafir ora iso bantu. Ana kiyaine kelaparan ora iso. Kayak apa nyesalnya kita kalau kita miskin ngerti nabinya ndak bisa bantu. Artinya ada sisi salahnya kan, ada sisi negatif. Sebab itu miskin juga ada contoh yang ideal, paham ya? Tidak contoh yang apa? Tapi kesugihan kalau Sulaiman jalan pintas juga ada contoh yang ideal. Dan itu pulau cerita betapa hebatnya Nabi Muhammad. Burda itu punya karangan, ya, di mana kehebatan Nabi Muhammad itu mencolok sekali dibanding para nabi. Jadi nabi-nabi itu ya orang soleh yang boleh diikuti. Tapi kelas ilmunya itu tetap walam yuda nuhu ilmu, tidak bisa mendekati ilmunya Rasul. Lalu coba sampean banding. Gara-gara pakem ilmunya Rasulullah, visi ilmiah beliau, konsep ilmiah beliau, yaitu yang diekspresikan lewat Al-Quran Al-Karim. Islam itu urip ning Irian Jaya. Ning Timur Leste ya agak Islam. Bahkan saingannya Krisdayanti itu ya napa? Islam. Boten sing wedok itu dinegahkan secara apa? Islam. Islam bisa bertahan ning Amerika, ning Eropa, ning Jawa, ning kelompok dhewe Islam bertahan. Mergo konsepnya Quran. Umpama Islam iku anut model Nabi Musa, Nabi Sulaiman, Nabi Ninta, nggih agamane napa? Entek. Iku hebate visi, termasuk barokah barokah visi nikah, visi rahim. Wes ta, kowe gedeng poligami lah. Islam kececer ning ndi gara-gara wali songo rabi ning ndi. Ning Kamboja ana kerajaan Islam sing dikenal do titip putih Cempo. Putri Cempo do bojone wali akhire malah sing anak turune cari udah tua ning Cempo ya pirang-pirang ning Kamboja ning Cina ya pirang-pirang. Bahkan koyo ceng, wakilan asape do Kanjeng. Go sahabat ning Mekah ya rapi bareng teman ning Cina ngene apa? Mulane iku nak dikriminal lho aku ya totong rawani wae kriminal bar. Tapi intinya itu visi yang bahkan secara moral gak pantas. Tapi akibatnya ketahanan Islam ternyata lewat fakta-fakta itu, paham ya? Kulo ora terus nyari anto poligami mboten lho. Nah, sampean poligami ora nambahi visi Islam malah hancur keluarga. Bener kanca kula. Nulung wong wedok sitok sunat Gus, loro ya luwih sunat. Ora ngarah loro Gus, entuk sitokne sitok ucul. Dadi gak sitok nulung wong loro, mergo sing sitok no. Empah. Dadi lewat ngaji niki ben sampean ngerti.
ternyata hubungannya Nabi Sulaiman dengan jin dan hubungannya Nabi Muhammad dengan jin itu luar biasa jauhnya. Sitok bermental kapitalistik, wong kerja golek mutiara golek inten. Ambek Nabi Muhammad kenal jin di dakwah itu luar biasa Nabi. Mana kalau tambah suweneng Nabi Muhammad, ini was pokoknya jos tenan Nabi ku. Kalau tambah bangga, ya sama tak warai carane bangga. Orang mau juga mau selawatnya rak barbar, gak tahu paham. Terus ngono ujung-ujungnya kabul kaca. Wah, boleh nyelawat ini Nabi kompensasional toh. Betul seneng Nabi ya. Mau selawat arang-arang ya, berjaluannya pirang.